Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. perkenalkan, perkenalkan, nama saya Deliana Syatina Alfioni dengan NIM 24153015 11171. Saya mewakili moderator dari kelompok 3 dengan tema asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan geografis. Nah, di sini ada teman-teman saya pemateri nanti yang akan menyampaikan materi tersebut. Yang pertama yaitu Charisma Salsabila dengan NIM 241520151147 serta Mbak Heren Yolanda 2415201511 dengan Mbak Isti Komaria 241520151123. Nah, ini nanti sedikit ada pembahasan di akhir materi. Eh, Nanti masing-masing anggota kelompok akan menyampaikan materi yang akan disampaikan. Nanti kalau misal ada mungkin ada yang mungkin dibahas dalam pembahasan permasalahan geografis di sini, bisa dibahas di akhir pemateri. Untuk yang pemateri pertama, Mbak Charisma Salsabila, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Delia. Apa itu rentan? Menurut KBBI, mudah terkena penyakit dan peka. Mudah merasa kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Kondisi rentan pada anak yaitu menjadi tanggung jawab orang tua. Pemenuhan kebutuhan anak oleh orang tua membuat anak tidak mandiri. Menurut Olivier Serrat, kerentanan merupakan perasaan tidak aman di kehidupan individu, keluarga, dan komunitas ketika menghadapi perubahan di luar lingkungannya. Kerentanan dapat dikatakan sebagai kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan atau suatu proses yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya. Next. Menurut Edward, ABK, anak dengan karakteristik khusus 6 yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Menurut Maftuhin dan Fuad, tahun 2018, ABK mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal layanan pendidikan karena mereka dipandang memiliki hambatan dalam beberapa dimensi kehidupan, sehingga dalam layanan pendidikannya harus terpisah dari anak yang normal supaya proses pembelajaran tidak terganggu. Menurut Nalurita et al., tahun 2019, ABK, anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Next. Hak dan kewajiban warga negara mengenai rentan dan ABK. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Pasal 5 Ayat 2, setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Pasal 5 Ayat 4 juga menyatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 3, hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Next. Kebutuhan khusus masalah geografi. Lingkungan berpolusi. Menyebabkan rusaknya lingkungan dan mengganggu kesehatan, bisa ISPA, pneumonia, gangguan tubuh, tumbuh kembang, gangguan belajar. Upaya mengurangi risikonya, batasi penggunaan alat dan produk yang menimbulkan polusi, gunakan AC dan penyaring udara, jauhi asap rokok, jaga kebersihan, dan letakkan tanaman penyerap polusi dalam rumah, cukupi kebutuhan nutrisi. Next. Dataran tinggi, suhu cukup suhu cukup dingin, ketinggian 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut, sumber daya alam, sumber mata air dan perkebunan.
Dataran rendah, permukaan yang lapang, datar, landau, dan juga rata. Suhu yang normal, ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, sumber daya alamnya pertanian. Next. Pantai, mata pencaharian nelayan. Pantai berbatasan dengan lautan berpasir. Suhu pada siang hari panas, malam hari dingin, disertai angin sepoi-sepoi. Untuk selanjutnya, pemateri kedua, yaitu Mbak Herin Yolanda. Silahkan. Jadi sumber radiasi di lingkungan secara alami dapat berasal dari sinar kosmik luar angkasa dan juga peluruhan radioaktif di permukaan bumi. Nah, di gambar yang sudah kami sematkan, di situ ada proses bagaimana sih manusia itu terpapar radiasi. Ada gas radioaktif yang namanya itu radon, Mbak. Jadi radon ini sering muncul dari bebatuan, tanah, yang kemudian menyebar ke dinding rumah melalui udara. Sumber paparan radon dalam rumah selain dari tanah dan bebatuan itu juga bisa dari bahan bangunan yang radioaktifnya tinggi seperti semen, seperti itu. Radon yang masuk melalui media udara menempel pada debu, kemudian kita menghirup radon itu. Dan radon itu di dalam tubuh kita secara alami itu terjadi ionisasi, Mbak, di dalam paru kita, khususnya di sel epitel. Mungkin bisa next. Nah, apa dampak radiasi terhadap manusia? Dampaknya itu ada dua. Ada efek deterministik dan efek skostatik. Efek deterministik ini adalah efek yang muncul setelah dosis radiasi mencapai ambang batas pada tubuh kita. Reaksinya itu ada kematian sel, gangguan fungsi jaringan dan organ tubuh. Sedangkan efek stokastik ini biasanya efek jangka panjangnya, seperti terbentuk sel baru yang tidak normal, kemudian adanya kerusakan sel yang tidak langsung bisa terlihat maupun tidak terlihat, seperti itu ya. Mungkin bisa next, Mbak. Kiat hidup sehat dengan radiasi. Untuk menghindari radiasi itu untuk menghindari radiasi dalam tubuh kita atau dalam lingkungan kita bisa melakukan langkah-langkah seperti luas ventilasi 10% dari luas lantai di rumah kita. Kemudian setiap pagi usahakan membuka jendela untuk sirkulasi udara dalam rumah kita ini baik seperti itu ya. Kemudian perbaiki dinding atau lantai yang retak, tampung air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Lanjut lagi, tidak tidur di lantai tanpa alas. Jadi usahakan saat kita misalnya kita lagi nonton TV bareng keluarga di lantai, itu ada karpet lah seenggaknya atau enggak kasur untuk mengalasi badan kita. Yang paling penting itu tidak merokok di dalam rumah. Sebaiknya kalau misalnya merokok di luar rumah pun masuk rumah juga dalam kondisi yang bersih seperti itu. Tidak menggunakan bahan bangunan radioaktif tinggi seperti yang semen yang tidak diolah lagi, kemudian batu-batu yang tidak diolah seperti itu. Kemudian disarankan untuk membangun jenis rumah panggung, di mana kalau kita hidup di kota ini udah jarang banget ya kalau rumah panggung. Biasanya kalau kita tinggal di kepulauan, itu rumah panggung itu masih sering dijumpai, seperti itu ya. Kemudian bisa next, Mbak. Kebutuhan khusus masalah radiasi terhadap tenaga kesehatan. Sudah sering kita jumpai ya kalau misalnya ibu hamil yang ada di rumah sakit, di klinik atau di BPM khususnya sebagai tenaga kesehatan itu kita harus melapor sesuai Radianti tahun 2020, kondisi kerja pekerja hamil harus dirubah selama kehamilan. Kemungkinan terjadi dosis kecelakaan atau masukan radionuklida ke dalam tubuh menjadi sangat rendah. Untuk melindungi embrio, janin atau bayi, pekerja wanita yang telah menyatakan bahwa mereka sedang hamil atau menyusui tidak boleh terlibat dalam tindakan darurat
berat yang melibatkan dosis radiasi. Beda lagi semisal kita kerja di rumah sakit, misalnya kita kerja di bagian radiologi, kayak itu beda lagi ya. Biasanya kasusnya dia yang ada di balik layarnya, jadi nggak langsung ke pasien sehingga kena radiasinya kayak gitu ya. Bisa next, Mbak. Perlengkapan proteksi radiasi. Jadi di sini kita membedakan menjadi dua. Ada di kedokteran nuklir diagnosis in vitro. In vitro ini biasanya yang kita menggunakan radioaktifnya itu di luar tubuh kita. Seperti kayak misalnya kita pengambilan spesimen darah untuk penunjang diagnostik, mohon maaf, diagnosa ya. Kita kan misalnya ngambil spesimen darah, kemudian kita olah lagi di luar menggunakan zat radioaktif. Nah, itu namanya in vitro. Itu biasanya cukup survei meter dan atau monitor kontaminasi serta pemantauan dosis perorangan saja. Sedangkan pada kedokteran nuklir diagnosis in vivo, itu kita memerlukan lebih banyak ya perlengkapannya. Yang pertama ada survei meter, kemudian ada monitor kontaminasi, ada monitor perorangan, kontainer, tabung suntik yang sudah diberi perisai radiasi, ada tambahan apron, jas laboratorium, peralatan proteksi pernafasan, sarung tangan, perlindungan organ, glove box, alat penjepit, dan atau monitor area. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silahkan dari Mbak Isti, pemateri selanjutnya ya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, di sini ada pedoman umum proteksi dan keselamatan dari efek radiasi. Yang pertama, mengerti dan mengikuti prosedur. Yang kedua, operasikan peralatan dengan cara yang menjamin kinerja optimal. Ketiga, paham standar operasi prosedur atau SOP. Yang keempat, meminimalkan kontaminasi radiasi. Yang kelima, hindari membawa makanan, minuman, kosmetik, rokok, dan alat makan di daerah berradiasi. Kemudian selanjutnya, gunakan pakaian pelindung sesuai SOP. Kemudian pastikan tidak ada sisa kontaminasi di daerah dari radiasi pada tubuh. Yang kedelapan, jarum yang telah digunakan untuk menyuntik pasien tidak perlu ditutup kembali. Next slide. Kemudian, beri label yang jelas dan cantumkan nama radionuklida pada wadah. Yang ke-11, jumlah bahan penahan radiasi yang dibutuhkan dapat diminimalkan dengan menempatkan bahan dekat dengan sumber radiasinya. Kemudian ventilasi pembuangan harus ditempatkan jauh dari pemasukan udara. Cek kemungkinan terkontaminasi pada saat dibuka. Menerapkan tingkat panduan aktivitas maksimum radionuklida untuk pasien diagnostik. Kemudian hindari penggunaan radionuklida pada ibu hamil. Pasien wanita yang menjalani terapi harus menunda kehamilan. Kemudian jika pasien wanita menyusui yang menjalani terapi harus menghentikan pemberian ASI. Selanjutnya ada penanggulangan kegawat daruratan. Di sini jika sumber radiasi hilang, fasilitas kedokteran nuklir harus memiliki dan selalu memutakhirkan rekaman mengenai sumber radiasi atau radiofarmaka yang ada sehingga dengan segera dapat diketahui sumber radiasi mana yang hilang. Jika sumber radiasi tetap hilang, tindakan yang harus diberikan yang pertama yaitu lapor dan cari bantuan dari PPR. Lakukan pencarian di sekitar lokasi terakhir yang diketahui, kemudian cek dan pastikan keamanan dan pengendalian sumber radiasi yang lain jika diduga terjadi pencurian di fasilitas. Cek kembali semua kemungkinan yang dapat terjadi. Jika tidak ditemukan, hubungi pemasok dan informasikan hal ini, sehingga mereka dapat menuntut pengiriman dan menemukan di mana bahan radioaktif ini berada. Jika tetap tidak ditemukan, maka laporkan hilangnya sumber radiasi ini sesuai dengan ketentuan ke Bapeten. Next slide. Yang kedua, jika kerusakan generator radionuklida
generator seperti generator untuk 68GA, 82RB, dan 99TMC mengandung radioaktif dalam jumlah yang cukup besar, maka dilakukan yang pertama, kosongkan lokasi sekitar generator dengan segera dan lakukan tindakan untuk mencegah masuknya seseorang ke lokasi. Yang kedua, lapor dan awasi. Kemudian yang ketiga, catat insiden atau kecelakaan ini dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan Bapeten. Next slide, Mbak. Selanjutnya ada akses geografis pada perempuan dan anak dengan kebutuhan khusus. Yang pertama, akses layanan kesehatan. Mungkin di daerah terpencil fasilitas kesehatan seringkali ditemukan tidak memadai atau terlalu jauh, sehingga menyulitkan perempuan dan anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Sedangkan di daerah perkotaan, meskipun fasilitas lebih tersedia, biasanya masalah transportasi dan infrastruktur yang tidak ramah disabilitas tetap menjadi hambatan. Yang kedua, pendidikan inklusif. Kemungkinan di daerah pedesaan sekolah inklusif yang ditemukan dan guru kurang terlatih untuk menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sedangkan di daerah perkotaan, meskipun ada lebih banyak sekolah inklusif, persaingan dan stigma sosial tetap menjadi tantangan. Yang ketiga, transportasi dan mobilitas. Transportasi umum tidak ramah disabilitas, sehingga menghambat mobilitas perempuan dan anak dengan kebutuhan khusus, terutama di daerah terpencil dan perkotaan padat. Yang keempat, dukungan komunitas yang inklusif dapat memberikan dukungan sosial dan emosional yang sangat dibutuhkan. Namun, beberapa banyak daerah stigma dan diskriminasi masih relevan. Next slide, Mbak. Yang terakhir ada solusi dan rekomendasi yang mungkin bisa dilakukan untuk penanganan masalah-masalah tersebut. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Kemudian, peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan seperti mengembangkan program kesehatan mobile, meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Untuk solusi yang ketiga ada pendidikan inklusif, seperti contohnya meningkatkan pelatihan pada guru, kemudian mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan responsif. Untuk solusi yang keempat ada advokasi dan kesadaran masyarakat. Contohnya seperti kampanye mengenai hak-hak perempuan, mendukung organisasi komunitas yang bekerja untuk inklusif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan dengan moderator. Terima kasih atas pemateri. Ini mungkin ada yang mau didiskusikan dari materi ini dari mbak-mbak sekalian, atau langsung kesimpulan saja? Langsung saja, Mbak. Nanti jika ada yang mau ditanyakan mungkin dari rekan-rekan lain bisa dicantumkan di kolom chat atau kolom komentar nanti. Ini kesimpulan dari moderator, pemateri. Dari kesimpulan saya ini kerentanan itu merupakan perasaan yang tidak aman bagi kehidupan individu, keluarga, serta komunitas ketika menghadapi perubahan di luar lingkungannya. Lalu untuk masalah geografis sendiri, lingkungan ini sangat berpengaruh ya, apalagi dari lingkungan yang berpolusi dari dampaknya merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan. Lalu ada dampak radiasi itu sendiri yang radiasi itu sangat berbahaya bagi manusia. Itu ada dua efek yang sudah dijelaskan sama Mbak Erin tadi, yaitu efek deterministik dan efek stokastik yang sudah dijelaskan pada Mbak Erin tadi. Untuk tenaga kesehatan itu juga sangat rentan sekali terhadap radiasi, terutama tenaga kesehatan yang harus mempunyai proteksi yang lebih, harus paham mengenai SOP proteksi sendiri dan keselamatan radiasi. Nah, untuk untuk solusi dari tema kali ini yaitu adanya peningkatan infrastruktur, aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan inklusif, serta advokasi dan kesehatan masyarakat. Nah, ini untuk kesimpulan materi kali ini. Mungkin nanti bisa bagi
ibu-ibu atau mbak-mbak yang perlu dengan materi ini yang harus bisa didiskusikan, nanti bisa ditulis di komen, bisa sharing tentang materi ini. Mungkin dari kelompok kami masih perlu banyak perbaikan dari beberapa slide atau ada masih banyak materi atau teori yang masih banyak yang kurang kita masukkan di materi ini. Kami dari kelompok 3 eh, menyampaikan terima kasih untuk semuanya dari Mbak Isti, Mbak Eren, sama Mbak Charisma. Terima kasih sudah menyampaikan materi dengan sebaik mungkin. Semoga untuk pembaca, untuk melihat materi kita bisa dapat tersampaikan dengan baik. Nah, karena waktunya udah mau selesai, kita tutup untuk dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih semua.